soal nomor 1 ini. Jadi terkait dengan struktur yang tergambar ya. Struktur ini sebenarnya sederhana ya. Ya, tetapi pastinya Anda juga harus ingat dengan mata kuliah MT1 kalau ini. Karena harus menghitung gaya-gaya yang bekerja pada tumpuan, atau kemudian gaya yang bekerja pada batang yang ditanyakannya. Ya oke, saya baca dulu soalnya ya. Jadi dengan menggunakan data yang tersedia pada tabel, ya untuk masing-masing Anda ya. Untuk struktur yang menerima gaya P, ini gaya P-nya di sini sebenarnya ya. P-nya untuk masing-masing mahasiswa ya beda-beda. Kalau ini nomor 1, ya. Saya nggak tahu siapa ini. Ya, di C ya, P di C dengan kemiringan theta. Jadi ada kemiringannya theta, gambarkan ini kemiringannya. Jadi dari garis horizontal ya. Kemudian yang ditanyakan tentukan gaya aksial pada batang BD. Nah, batang BD-nya itu ini ya. Di gambar kelihatan batang BD. Kemudian tegangan normal tertinggi yang terjadi di sekitar lubang-lubang pena atau pinnya. Jadi yang entah di B atau D ya, sebenarnya sama aja ini. Mau Anda lihat yang B maupun D itu sama ya. Jadi di sekitar pena ini tegangan tertingginya bisa Anda lihat dari bentuk tegangannya ya, jenis tegangannya. Misalnya kalau tegangannya itu kan ada tegangan tarik, tegangan tekan, atau tegangan kontak gitu ya. Ya tergantung batangnya ini menerima apa, menerima tarik atau menerima tekan gitu ya, ketika dianalisis. Seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, ini untuk data nomor urut 1. Apakah Anda sekarang ini yang 1637? Hadir nggak ya? Di sini, ikut meeting nggak ini? Ikut Zoom meeting nggak? Halo? 16037, apakah hadir? Nggak ada. Kalau tidak, ini saya rubah aja kalau tidak. Atau ada yang mau ditunjukkan ini nomornya, nomor berapa maunya? Pengen tahu hasilnya berapa gitu, siapa? Halo? 19029 aja, Pak. 19029, oke, 19029 ya. Nomor 31 kemarin ya? Salam. 31 ya kamu ya? Iya, Pak. Iya, Nah, Pak. ini ya. Kamu ada enggak di depanmu pekerjaan kamu kemarin? Ada, Pak. Ya, oke. Bisa kamu cek ya? Iya, Pak. Ya, sip. Ya, kamu P-nya atau gayanya itu 26.500 Newton ya. Ya, ini L1-nya, L2, L3, ini semuanya dalam milimeter. Kemudian θ-nya 35 derajat ya. Kemudian untuk penampang link BD-nya ini, tebalnya 10 mm, lebarnya 30 mm. Kemudian diameter dari pena atau pinnya ini, semuanya sama ya. Kamu 8 mm. Itu ya. Oke, untuk menjawab masalah ini yang pertama yang harus kita lihat dari gayanya dulu ya. Gayanya ini kan membentuk sudut tertentu atau dalam posisi miring ya. Nah, oleh karena itu akan lebih baik kalau gaya ini diuraikan dulu ya, diuraikan dulu dalam 2 komponen, yaitu komponen X dan komponen Y. Gitu ya. Jadi untuk masalah tadi itu 26.500, kita akan menguraikan P-nya ini dalam 2 komponen. Perhatikan ini ya, di gambar. Ini ada PX dan PY ya. Jadi PX ini adalah komponen dari P dalam arah X. Nah, Anda perhatikan bahwa PX, harga PX ya mestinya sama dengan P cos
dari theta ya. Px sama dengan P, ini P-nya, kemudian cos theta. Theta-nya tadi kan 35 untuk Mas Alan tadi ya. Nah, kalau dihitung hasilnya 21.708 Newton. PY ya mestinya sama dengan P sin theta ya. P-nya 26.000 ya, tetanya ada 35, sin 35 dapatnya 15.200 Newton. Nah, kemudian untuk perhitungan berikutnya itu akan lebih baik kita lengkapi dulu gambar ini dengan ukuran yang diperlukan ya, yang diperlukan. Misalnya ini apa namanya? Jarak dari A ke D ya, jarak dari A ke D dalam arah X itu kita nyatakan dengan XAD. Ini nanti diperlukan dalam menghitung reaksi ya yang ada di A maupun di D. Kemudian jarak dari A ke ini titik C ya, ke C kita nyatakan dengan XAC. Nah, demikian juga jarak-jarak dalam arah Y ya, yang belum ada di sini adalah YAD ya, jarak dari titik A atau titik D juga boleh ya ke titik C. Oh sorry, ini harusnya YAC ya, YAC. YAC. Bukan YAD tetapi YAC. Baru ketahuan gitu. Ini YAC ya. YAC. Maaf ini kok. Oke. Jadi ada XAD tadi sudah benar, XAD, kemudian ini XAC. Ya. Oke, kita lihat satu-satu dulu. XAD ya, XAD. XAD ini diperoleh dari mana? Ya dari ukuran dari AB dan BD ya. AB-nya kan diketahui, L1-nya 435 ya, ini 435. Kemudian tuh L3, L3-nya kalau dilihat dari sini 220. Nah, dari segitiga siku-siku ini tentunya Anda bisa menghitung XAD ya. L1 kuadrat plus minus L3 kuadrat. Itu sama dengan XAD kuadrat. Atau seperti ini. 350 kuadrat dikurangi 220 kuadrat lalu pangkat setengah atau akar ya, akar dari ini. Nah, hasilnya 272,2. Oke, bisa diterima ya ini tadi. Kemudian XAC ini. XAC sama dengan, ya dilihat, ini kan juga membentuk segitiga siku-siku ya. Berarti sama dengan L1 plus L2 dalam kurung ya, kuadrat, kemudian plus YAC ya, ini YAC tadi ya. YAC kuadrat ya. Jadi 200 mana tadi? Oh, ini pakai perbandingan kalau ini ya. Yang di sini bisa pakai perbandingan juga, tapi boleh juga pakai itu tadi ya. Karena L1-nya diketahui, L2-nya diketahui, ya coba saya tuliskan di sini ya. Apakah sama dengan hasilnya 405 ya untuk XAC ya? Kalau caranya seperti yang saya sebutkan tadi, ini mestinya sama dengan L1 plus L2 berapa? Ini L1, L2 ya. Ya, saya ada L1 plus L2 salah klik ini. Plus L2-nya 250 kuadrat.
pangkat 2 ya. Kemudian minus berapa? YAC. Oh, YAC-nya belum diketahui nih, sorry. Berarti memang harus yang itu tadi ya. Oke, gini aja, Anda lihat ya, XAC. Karena YAC-nya kan belakangan ini. XAC kalau saya bandingkan dengan ya segitiga ini tadi, ini kan sebetulnya kita bisa memandang ini dari dua segitiga ya. Jadi ada dua segitiga yang sebangun. Jadi kalau saya bandingkan 272,2 itu kan XAD ya. XAD ini kalau saya bandingkan dengan L1 ya, L1-nya 435. 272 dibandingkan dengan 435 di XAD dibandingkan ini kan mestinya sama dengan XAC dibandingkan dengan L1 plus L2. Nah, oleh karena itu maka dibalik XAC itu sama dengan XAD per L1 dikali dengan 435 plus 225. Ya nanti kita lihat ini misalnya kalau tadi ya saya buktikan gitu bahwa ini adalah benar XAC ya. XAC ini sama dengan L1 plus L2 kuadrat L1 plus dalam kurung kuadrat kemudian dikurangi YAC, katakanlah YAC sudah didapatkan ya, YAC itu 323,7 kuadrat. Lalu ini diakar. Kalau akar berarti angka setengah ya. Enter. Hasilnya 500. Ini 435 plus 205. Beda ya. Ini tadi dalam kurungnya belum ini. Sudah benar ya. Misalnya kalau 552 ini. Atau saya balik aja supaya sama dengan L1. Benar ya, saya buktikan dulu ini. Kenapa kok jadi beda ini? Sama dengan X L1 plus L2 ya. Saya tuliskan dulu L1 plus L2-nya. L1 plus L2 plus enter ya. Ini
Ini kan L1 plus L2-nya. Lalu saya kuadratkan. Ini ya, kuadratnya ini. Kemudian mestinya sama dengan XAC. XAC-nya 405. Ini ya, saya kuadratkan. Kemudian ditambah dengan YAC. YAC kuadrat. Nah, ini ada keliruan ini. Bisa itu ya. Ini E9 ya, E9-nya L1. Ntar dulu ya, saya lihat dulu. Ini 272 itu XAD. XAD ya, 272 itu XAD, kemudian dibagi dengan 435. 435 itu L1. Ini kalau saya bandingkan dengan L1, harusnya sama dengan XAC, saya bandingkan dengan L1 plus L2. L1 plus L2. Jadi XAC per XAC per L1 plus L2 itu sama dengan 272 dibanding 435. Harusnya sama ya. Tapi kelasnya beda ini. E9 dibagi G19 dikali ini YAC. YAC saya bandingkan dengan L3. Bandingkan dengan mana? 435 L1 plus L2 ya. Kalau dibandingkan dengan L1. LAC ke C saya bandingkan dengan ya L1 plus L2 ini. L1 plus L2 sama dengan 220. 220 itu L3 dibandingkan dengan L1. Ini harusnya sudah sama ini. Di sini kok beda ya.
Iya, ya. Itu pangkat Oh ya, ha? Pangkatnya gimana? yang sebelah kiri tadi yang 40.000 dikurung terus dipangkat 2 gitu. Itu tadi kan L1 plus L2 ya. Supaya saya ulangi lagi ya. Ini kan sama dengan pakai yang atas saja lah. L1 plus L2 itu kan panjang yang keseluruhan dari A ke C itu. Ya. K2 ya. Itu mestinya sama dengan jarak dari A ke XAC ya. Nah, XAC-nya ini terhitungnya 405 kuadrat. Ini ya, 405 kuadrat. Kemudian ditambah dengan YAC kuadrat ya. YAC kuadratnya kan ini udah ada ya. YAC kuadrat. Mestinya kan begitulah. Tuh, pas. Mana yang pas ini? Oh ya, sorry. Sama dengannya, Pak. Oh, sama dengannya. Jadi tidak fokus. Terus ya ini saya copy aja. Passwordnya, tapi salah satunya ini tadi harus misah gitu. Cut. Ya ini kok beda gitu. Kenapa beda ya? Kesalahan di mana ini? Aduh, ada kesalahan ini ya. Tuh, coba saya korek dulu ya, saya orek-orek dulu di sini. Lewat komputer agak susah. Bentar dulu ya, saya orek-orek dulu ya. Iya, Pak, nggak apa-apa, Pak. Soalnya ini harus diperiksa dulu.
Oke, ini coba saya cek dulu. Jadi XAC sama dengan XAD per L1, XAD ini ya, per ini L1 sama dengan L1 ya, saya ulangi aja. Enter. Kemudian dikali dengan L1 plus L2. L1 ini benar ya, L1 sudah plus L2 205. Oke. Sekarang kita lihat cek ini. Ini sama dengan XAD dibagi L1 ya, jadi L1 kemudian dikali dalam kurung L1 plus L2. L1 plus L2 dalam kurung. Udah benar ini. Nah, kemudian yang kedua YAC ya. YAC itu L3 per L1. Ini sama dengan L3. L3 benar ya, L3. Oh, benar, L3 per L1 benar, kemudian dikali L1 plus L2. L1 plus L2. Nah, sekarang lihat rumusnya nih. Ini sama dengan 220 kemudian dibagi 435 dikali dalam kurung 435 plus 200. Ya, ini hasilnya ya. Jadi ada selisih sedikit ini. L1 plus L2 ya. L1 plus L2 dalam kurung 4. Oke, ini sama dengan XAC kuadrat ini ya. Terus YAC kuadrat. Ada selisih sedikit ya. Gimana sih selisihnya? Oh iya, ini YAC sama dengan L3 ini tadi L3 ini. L3 per L1. Ini harusnya L3. Benar nggak L3? Wah, ini sama dengan L3. YAC sama dengan L3 per L1 dikali L1 plus L2. Loh, gimana sih? Per L1. Kita
Tapi bisa juga cara lain sih sebetulnya ya. Ini banyak cara sebetulnya. Ini kalau ini kan dengan menggunakan persamaan persamaan kesebangunan segitiga kalau ini. Kalau mau cara lain itu dicari dulu ini sudutnya. Kan bisa dicari sudutnya ya. Yang diketahui kan L1 dengan L3 ini sudutnya kan sudah dapat. Mestinya berapa sudutnya coba? Sama dengan, kalau ini kan berarti arkes tangan ya.Atan dari L3 per L1 ya, L3 per L1. Nah, ini kan radian ini. Dalam radian mau dinyatakan dengan sudut ya. Kalau sudutnya ini dibagi 180 kemudian dikali dengan I. Ini dibalik ya. Dikali 180 dibagi I. Nah, 28,82 derajat ya. Nah, kalau ini sudutnya sudah dapat sekian, nah kita bisa mencari XAD dan XAC. Ini saya langsung ke sini aja, XAD. Ini benar enggak? Sama dengan kalau XAD ya. XAD mestinya gimana? Cos dari L1 ya. Sama dengan L1, saya uji aja lewat ini aja. L1 dikali cos. Nah, karena ini apanya, Excel-nya harus pakai radian ya, langsung pakai ini. Nah, cos dalam kurung enter. Oh ya, ini kok beda ya ini. Harusnya sama loh. Ntar dulu, ini kalau ini berarti square dari 18 kuadrat dikurangi G 18. 350-nya, Pak. Iya ya, ini 350 dari mana ini? Itu Pak kayaknya. Wah, ini kayaknya yang bikin kacau ini. Ini langsung ada angkanya ya ini ya. Oh, alah, dari tadi itu kesalahannya di sini ini. Jadi 350 itu masuk angka gitu. Harusnya kan ini sama dengan apa? Ini. Sama dengan L3 lah. Iya. L3, ini kan XAD itu sama dengan L1 kuadrat ya. Oke, saya masuk L1 kuadrat. Ini mestinya kan L1 kuadrat loh. Nah, ini 435 ya. Kemudian ditambah dengan L3 kuadrat. L3-nya berapa? 220. Nah, ini udah benar. Itu dikurang, Pak. Lalu kita lihat ini. Iyalah, dikurang lah. Oh iya. L1, L2, L3. Jadi L1 kuadrat dikurangi ini. Oh, ini udah dapat ini. Ini loh, udah sama ini. Oh, oke. Walah, itu. Sorry ya. Ternyata di sini itu nggak masuk ke anunya apa ke datanya ya. Karena langsung angka. Sorry dari tadi sebetulnya kesalahannya hanya di sini nih. Wah, maaf. Maaf. Aduh. Ya kayak gini nih kalau program itu kalau nggak hati-hati gitu itu ini ternyata nggak berubah-ubah dari tadi itu. Isinya 350 ternyata kan harusnya ini gitu. Ya ini tadi udah sama ya. Jadi udah benar ini. Iya, Pak. Mas siapa tadi ya? Lupa aku. Alans ya, Mas Alan. Tadi ini. Iya Pak, yang ya. punya datanya.
Nah ini punya kamu ya. Iya Pak. Maaf ini kesalahannya itu cuma di sini aja karena tadi tidak masuk ke datanya Anda gitu. Tetapi masih tetap 350 itu loh. Ya. Ini sebetulnya dalam logikanya udah benar gitu. Logikanya itu udah benar. Jadi kita menggunakan persamaan kesebangunan segitiga ya. Ini sudah benar semua. Tadi sudah dicek di sini udah sama ya. XAD-nya 375,3, kemudian XAC-nya 551, pasti lebih besar toh. Kemudian YAC-nya 323,7 ya. Ya. Oke, itu tadi ukuran-ukurannya ya. Harus kamu hitung dulu. Ya, mudah-mudahan yang lain enggak jadi kendala ini. Kemudian menghitung reaksi di titik di tumpuan ya, di tumpuan A dan tumpuan D ya, tumpuan A dan tumpuan D. Nah, kalau kita lihat dari keseimbangan gaya dalam arah X ya, atau sigma Fx sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat gambarnya ini, gambar dari yang kedua ya. Oh, mungkin Anda tanda tanya dulu ya, kenapa kok DY-nya ini hanya 1? Kok tidak dikasih 2 gitu? Kira-kira apa jawabannya ya? Kenapa kok hanya DY dan arahnya vertikal? Ada yang bisa jawab nggak ini? Reaksinya itu Pak. Iya, kenapa tidak seperti yang di A gitu loh? Di A itu kan ada 2 ini. Gambarnya 2, tapi di sini cuma 1. Tahu alasannya? Mungkin Pak tumpuannya kali Pak dari itu Pak. Tumpuannya ini, sama ini tumpuannya. Karena dia tidak lurus, Pak. Karena tidak lurus. Tegak lurus. Tidak tegak lurus. Bukan. Yang mana maksudnya yang tidak tegak lurus yang ini? Yang A. Maksud saya karena yang batang BD itu tegak lurus. Jadi kayak Oh, yang tegak lurus ini ya. Jadi maksudnya tidak ada komponen dalam arah X gitu. iya, Pak. Oh. Sebetulnya bukan itu alasannya, bukan ya. Alasannya adalah karena batang BD ini termasuk two force member. Tahu maksudnya? Two force member? Pernah dengar? Two force member itu adalah batang yang hanya menerima 2 gaya. Nah, Anda bisa bayangkan kalau batang itu menerima 2 gaya, supaya terjadi keseimbangan, berarti kedua gaya itu gimana? Bertolak belakang. Bertolak belakang, besarnya Sama. sama. Nah, seperti itu. Ini klasifikasinya termasuk two force member. Kecuali kalau di sini tuh ada gaya gitu, misalnya gaya melintang ya dalam arah ke sana, itu sudah bukan two force member. Ini two force member. Jadi dihubungkan dengan dua pena seperti ini. Ini gayanya itu hanya 2, tarik atau tekan itu saja. Nah, beda dengan batang ini dari A sampai ke C. Ini gayanya banyak ini, lebih dari 2. Di B ini di sini juga mendapat gaya loh kalau batang ini. Jadi ada gaya di sini. Di C juga ada, di A juga ada. Banyak gitu gayanya. Nah, sehingga ini beda dalam penanganannya untuk reaksi yang di sini di A dengan di D. Nah, karena di batang BD-nya ini termasuk two force member, maka kita bisa mengasumsikan apakah gaya di D itu ke bawah atau ke atas. Jadi pasti segaris dengan sumbu batangnya, segaris. Nah, cuman apakah tarik atau tekan itu aja sebenarnya yang two force member itu. Gitu ya bedanya ya. Jadi karena batang AC ini bukan two force member, maka kita harus menggambarkan di tumpuannya ini ya 2 gaya ini dalam arah X dan dalam arah Y. Nah, karena BD ini termasuk two force member, ya kita asumsikan aja, boleh Anda asumsikan ke atas juga boleh, ya toh. Arahnya ke atas boleh. Nah, di sini saya asumsikan arahnya ke bawah ya. Nah, nanti dilihat apakah
nanti harga yang kita peroleh itu positif atau negatif. Kalau DY-nya ternyata yang kita peroleh itu negatif seperti soal ini kan negatif nih, DY-nya negatif. Nah kalau negatif berarti arah DY-nya harus dibalik, besarnya sama tetapi arahnya jadi ke atas. Nah seperti itu. Gitu ya, paham nggak, Mas Gabriel? Kamu pernah dengar nggak two force member atau batang dua gaya gitu di NT1? Kayaknya pernah sih Pak, tapi kayak saya lupa. Soalnya Oh, belum begitu familiar gitu Pak. Oh gitu ya. Ya ini two force member. Itu loh kasus-kasus seperti rangka batang itu loh. Kalau rangka batang udah pernah dibahas Udah, ya? Pak. Udah cuma dibahas dulu. Masih ingat loh rangka batang? Atau Iya. truss gitu ya, truss. Kalau truss itu kan semuanya two force member itu. Oh, Truss, iya, iya. bagian-bagian batangnya itu kalau tidak mengalami tarik, dia mengalami tekan, kan gitu aja ya. Iya, Pak. Setiap batangnya itu loh. Nah itu sama dengan ini. Untuk BD aja tadi ya. Tapi kalau yang ini enggak, bukan. Kalau ini bukan two force member kalau batang dari ABC ini ya. ABC ini bukan. Ya oke, begitu ya. Oke, kita lihat ini yang di A kita asumsikan ada dua gaya dalam arah X dan dalam arah Y, tapi untuk yang D satu aja karena itu force member. Oke, kita lihat kalau keseimbangan gaya dalam arah X kita aplikasikan, maka kita bisa melihat di sini ya. Gaya dalam arah X itu kan hanya ada PX dan AX, ya kan? PX dan AX. Udah bisa dipastikan bahwa AX itu pasti sama dengan PX. Karena harus nilainya 0 ya, tetapi arahnya harus berlawanan. Jadi tadi kalau PX-nya sudah dihitung 21.708 tadi, ini ya 21.708, maka tentunya AX itu juga besarnya 21.708. Otomatis ya. Nah kemudian berdasarkan keseimbangan momen terhadap titik A, kita memberlakukan keseimbangan momen di titik A, kita sudah bisa memastikan yang akan kita peroleh nanti adalah DY, ya toh? Karena dua gaya ini tidak akan menghasilkan momen di titik A, karena tidak ada jaraknya kan gitu ya. Nah sekarang kita lihat, yang menghasilkan momen di titik A mestinya PX, PY, dan DY. PX sudah ada harganya, PY sudah ada harganya, tinggal DX. Nah dengan demikian, dengan mengaplikasikan sigma MA sama dengan 0, ya tentunya DY-nya bisa dicari. Ini ya, lihat nih. Pertama kita lihat yang dihasilkan oleh DY ya, terhadap titik A. DY dikali jaraknya XAD ya. Nah XAD tadi kan sudah diperoleh, XAD. Mudah-mudahan ini mengikuti ya, XAD. XAD-nya 375 ini. XAD jaraknya ya XAD dikali dengan DY. Ini. Kita lihat kan ini searah jarum jam ya. Kalau berdasarkan arahnya searah jarum jam. Kemudian plus PY. Nah PY ini kan juga arahnya ke bawah. Kalau kita lihat berdasarkan posisi titik A ini juga searah jarum jam berarti plus. Anda boleh mengasumsikan ini juga minus juga boleh ya. Ini minus, tapi nanti yang minus di sini jadi plus. Terserah. Nah, untuk yang PY kan perkaliannya dengan XAC ini, XAC-nya 551 ya, sudah menyesuaikan. Nah, ini adalah PY, jadi PY dikali XAC. Nah, kemudian apalagi? PX-nya besarnya 21.708 ini ya. Kemudian jaraknya Y, ini tadi YAC ya. YAC. Ini kok tandanya juga salah-salah ini. Belum dikoreksi soalnya. Ya, YAC ya. YAC-nya tadi 323. Ya, ini sudah menyesuaikan YAC-nya. 323,7 kali ini.
Nah, sehingga kalau ini diproses itu kita akan menghasilkan nilai 3.640 Newton, tapi bertanda minus, ya. Bertanda minus. Nah, karena bertanda minus, maka asumsi kita awalnya dy-nya ke bawah, ya mestinya sekarang arahnya ke atas. Makanya di sini ada tanda arah ke atas. Nah, sebetulnya yang dipentingkan dari soal ini sebetulnya ini aja sih. Jadi Anda memberlakukan persamaan kesetimbangan terhadap titik A aja sudah cukup sebetulnya. Cuman kenapa kok ini komplit gitu, ada sigma X, ada sigma A, kemudian ada sigma MD. Ini sebetulnya hanya mau mencocokkan ya, bahwa apa yang saya hitung di sini itu sudah benar. Misalnya di sini ya, berdasarkan kesetimbangan momen terhadap titik D, itu saya memperoleh nilai dari AY itu sama dengan 11.560. Nah, sekarang kalau berdasarkan sigma FY, apakah AY yang saya peroleh juga 11.560? Ini ternyata sama gitu. Kalau sama berarti cocok. Seperti itu ya. Sebetulnya satu ini aja sudah cukup. Ya, oke. Jadi punya persoalan alam tadi itu dy-nya 3.640. Kemudian ini mestinya arahnya ke atas. Nah, sekarang kalau arahnya ke atas, Anda bisa melihat bahwa kalau arah ke atas berarti ini mengalami tekan atau mengalami tarik batangnya. Kalau dy-nya itu arahnya ke atas terbalik gitu. Itu artinya bahwa batang ini mengalami dasarnya ya sama dengan yang tadi 3640 Newton. Nah, kalau tekan, lalu apa yang terjadi di sekitar lubangnya pena itu ya? Ya, yang terjadi sebetulnya kalau tekan itu adalah tegangan kontak ya yang terjadi di sini. Bukan tegangan tarik ya, tegangan kontak. Nah, kalau tegangan kontak, ya Anda bisa menghitung tegangan tersebut itu dengan rumus seperti ini. Bukan ini A-nya ya, yang ini ya. Luas bidang kontaknya, itu sebetulnya yang dimasukkan itu adalah luas proyeksi, ya luas proyeksi. Jadi luas bidang proyeksi bukan luas dari lengkungannya ini, tetapi luas dari proyeksinya ya. Kalau proyeksinya malah lebih mudah, yaitu D dikali dengan T. Ya. D kali dengan T. Nah, luas proyeksinya D-nya untuk alam tadi 8 ya, kemudian T-nya 10 ya, 8, 10. Ini sudah menyesuaikan ini. Jadi 80 mm kuadrat. Nah, kalau sudah tahu luasannya, maka dapatnya sigmanya gaya FBD-nya tadi 3640 ya, kemudian dibagi dengan A-nya 80, hasilnya 40. Tapi kalau misalnya Anda mau katakanlah sempat menjawab ini ya, tegangan normal di tengah-tengah batang BD. Nah, kalau di tengah-tengah batang BD, berarti gayanya dibagi dengan luas penampang BD ini ya. Nah, kalau luas penampang BD kan W dikali T aja. W kali T. Jadi 360. Nah, W kali T. W kali T ya. Ini kan 300 ya. 300 mm kuadrat. Hasilnya adalah 12,1 MPa. Nah, ini harganya kan lebih kecil dibandingkan dengan tegangan kontak. Jadi yang tegangan paling tinggi itu adalah tegangan kontak. 45,5 MPa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silakan loh. Mas Alan. Alan.
Tadi kan ini punya Pak. Alan. Gimana Alan? Gimana Alan ini? Punya kamu apanya yang salah? Punya itu lain Pak cara pengerjaannya. Sebetulnya banyak variasi ya. Seperti misalnya yang ini tadi, Anda boleh menggunakan sudut juga boleh gitu. Nggak harus seperti ini. Ini hanya apa ya, alternatif aja. Jadi kalau misalnya hasilnya sama, nggak apa-apa. Bedanya di mana? Kalau gayanya diuraikan dulu nggak punya kamu? Gayanya diuraikan dulu nggak? Jadi gaya yang diberikan ini nih, 26.500 kamu uraikan dalam PX dengan PY? Diuraikan tidak? Enggak Pak. Oh alah. Kalau enggak kan sulit kamu ngitungnya. Ya seperti ini ya. Ya mungkin ada yang mau ngecek yang lain, silakan. Mungkin tadi si Gabriel ya. Gabriel nomor berapa kamu Gabriel? Saya nomor mahasiswa 19005, Pak. 005 ya. Nggih. Ini yang nomor 10 ya. Ya, boleh, Pak. Jadi tetanya 45 ini juga tekan kalau 45 itu. Oke, kalau ada catatanmu di depan, boleh dibuktikan. Ada, Pak. Nah, karena 45 mestinya PX sama PY-nya sama ya? Sama, Pak. Sama nggak nilainya ini? Kalau ukurannya kamu hitung nggak? Ukuran dalam arah X, dalam arah Y dihitung nggak? Mas Gabriel, Iya, Pak. ini gayanya sudah dapat belum kamu kemarin? Gayanya saya Gaya aksial yang bekerja pada BD itu? belum ya, Pak. Oh, belum lah. Kamu juga termasuk gaya tekan ya. Besarnya 12.687. Jadi kalau tekan itu mestinya tegangan kontak paling tinggi. 181,2 MPa. Nggih. Kasih, Pak. Ya. Si Bafo nomor berapa, Bu? 109 nomor 4 Pak. Nomor 4 ya. Pekerjaanmu ada nggak di depan? Kertas apa pekerjaannya? Ada Pak. Tapi kira-kira prosesnya sama nggak dengan yang ini tadi? Kayaknya agak berbeda deh Pak. Oh, P-nya diuraikan nggak? Cuma ini sudut di sin atau cosnya Pak satu tok tapi nggak dua-duanya. Oh, Kayaknya cos saja yang dihitung, sinnya enggak. tapi ya harus dua-duanya ya. Oke Pak. Atau ada yang lain yang mau ngecek? Monggo, yang merasa mungkin agak nyaris-nyaris benar gitu. Paling enggak anunya lah, apa ya istilahnya alurnya itu ya kelihatannya kok mirip punya saya gitu loh. Ada? Ini siapa-siapa tadi ya? Ada Aldi, mana Aldi nih? Aldi ada tuh ini? Hah? Ada Pak, menguraikan gayanya cuma kos doang Pak. Oh, lah kenapa kok kos doang ya? Kamu motivasinya kenapa kok kos doang? Kalau kos doang artinya kan arahnya cuma dalam arah X. Oh gitu ya. Jadi salah juga ini. Ini sudut tetanya ya. Ini punya Bapo tadi ya. Sudut tetanya kan 20 derajat ya. Biasanya kalau
20 derajat itu, ini beda ini. Ya, DY-nya Anda lihat ya, untuk bafo tadi ya. Ya Pak. DY-nya sama seperti ini. Jadi arahnya ke bawah, positif toh, yang diperoleh arah positif. Nah, sehingga batang ini, BD ini mengalami tarik. Nih, gaya tarik. Jadi punya kamu gaya tarik. Nah, kemudian tegangan yang tertinggi itu adalah tegangan tarik. Tarik. Nah, kalau tegangan tarik, maka luas bidang yang mengalami tegangan tarik di bagian lubangnya ini, di sekitar lubang maksudnya ya, bukan di bagiannya, di sekitar lubangnya ini luasnya. Ini loh yang diarsir ini. Makanya luasnya kan jadi lain. A-nya itu luas bidang normal atau proyeksi yang mengalami tegangan paling tinggi, itu yang diarsir ini. Nah, kalau yang diarsir ini berarti di luar dari lubangnya kan gitu ya. Ini kan ketarik ya. Jadi luasnya itu adalah W dikurangi D dulu, berarti bagian ini dan ini gitu, dikali dengan T. Jadi luas ini, dua bidang. Nah, kalau dihitung itu A-nya 275 mm kuadrat, ya. Nah, dapatnya 21,4 MPa. Tarik. Nah, di bagian tengah-tengahnya, batangnya, itu juga tarik mestinya, ya. Kalau tadi kan tekan. Ini 16,8, lebih tinggi daripada, lebih rendah daripada yang, nah ini tadi kan termasuk tegangan tertingginya ya. Jadi tegangan tertingginya 21,4 itu terjadi di ini, di bagian sini nih. Anda bisa membayangkan toh ketarik gitu. Jadi penanya ini katakanlah memberikan gaya ke atas gitu loh. Sedangkan pena yang bawah menarik ke bawah. Nah, seperti itu. Maka yang menahan gaya itu kan ini bidang yang ada di sini. Seperti itu ya. Ini tegangan tarik. Ya oke, kita langsung ke jawaban nomor 2 ya. Ya mungkin nomor 2 banyak yang benar kali ya. Karena ini kan di buku ada ini. Oke, siapa yang mau pengen membuktikan nomor 2? Ada yang garap nomor 2 selesai? Kemarin? Kamu kok? Selesai nggak nomor 2? Kayaknya nggak selesai, Pak. Ada yang merasa selesai nomor 2, Mas Gabriel? Gimana Pak? Kamu nomor 2 gimana? Saya buka sebentar Pak. Nomor 2 kayaknya saya selesai deh Pak. Ini nyari sudut apa? Oh ya, kalau gitu kita lihat ya. Boleh Pak. Dua kamu nomor berapa deh? 10 ya? 10. Ini kan di buku kan ada. Caranya kan ada nomor 10 ya. Ini datanya ya. Nah, kamu. Iya Pak. 1,25, DI-nya 1,75. Ya, Anda harus melihat ini DI itu yang mana gitu ya. Ini DI. DO-nya ini diameter terluar. L1-nya yang mana? L1 di sini, L2. Coba lihat hasilnya dulu. Apakah Anda menghasilkan 3,75? Saya 3,6 Pak. Oh, 3,6. Nyaris-nyaris ya? Iya Pak. Ya. Ya mudah-mudahan kalau prosedurnya sudah benar ya bisa dibenarkan ya. Ya kadang-kadang angka itu kan nyaris-nyaris salah. Kalau prosedurnya kamu mengikuti yang ada di buku ya? Iya Pak, saya ngikut yang di buku. Oke. Ya, kita yang pertama yang perlu dihitung adalah momen puntir pada bagian-bagian batang yang seragam. Ya. Ini kalau kita lihat dari persoalan ini kan, kalau berdasarkan keseragaman, maka batangnya bisa dibagi dalam 3 bagian.
Dari A sampai B ini kan seragam ya, diameternya seragam dan bejal gitu dari A sampai B. Kemudian berikutnya dari B ke C, ini juga seragam, bejal semua gitu kan, dari B ke C. Memang dari B ke C diameter luarnya sama, tetapi di dalam nggak beda gitu loh. Ada bagian yang bolong gitu di dalamnya. Nah oleh karena itu maka kita jadikan dua untuk bagian B sampai D ini ya. Bagian BC yang bejal atau solid gitu. Kemudian berikutnya dari C ke D. Nah ini kan juga seragam ya. Seragamnya itu apa ya? Seragamnya itu diameter luarnya sama, kemudian ada bolongan di dalam dengan diameter DI. Jadi ada tiga bagian ya, menurut keseragaman. Oleh karena itu kita cari momen puntirnya ya 3 bagian. Misalnya ini bagian batang AB ya, dari A ke B jelas nampak dari gambar ini bahwa momen puntir yang dialami A sampai B itu sama dengan MT1. Karena pengaruh dari MT2 ini belum nampak, tidak dirasakan oleh A dan B ya. Jadi batang A ke B ini hanya merasakan puntiran atau torsi MT1. Jadi MT1 kalau dari harganya, kamu 8.000 ya, Gabriel ya? Iya Pak. Ya 8.000. Lalu bagian dari batang BC. Nah kalau bagian dari batang BC sudah menerima, selain dia juga merasakan ada torsi MT1, dia juga merasakan MT2. Nah tapi Anda harus memperhatikan arahnya ini loh. Ini kan arahnya searah jarum jam ya toh. Ini berlawanan jarum jam. Berarti sampai di BC ini, karena dia juga BC ini juga merasakan MT1, yaitu arahnya searah jarum jam, yaitu sebesar 8.000. Kemudian ada lagi yang mengurangi. Ini kan artinya mengurangi ya. Ketika sampai di B dikurangi sampai 2.400. Makanya dari B ke C itu mendapat torsinya hanya 5.600. Arahnya searah jarum jam karena MT1 lebih besar. Jadi dia juga mendapatkan torsi gitu loh, arahnya ke kanan bukan ke kiri gitu. Nah MT2 ini kan torsi dari luar yang diberikan ke situ. Kalau sekiranya MT2-nya tidak ada ya, katakanlah tidak diberikan, maka B ke C itu mengalami torsi yang sama dengan MT1. Itu. Nah, kemudian bagian dari DC ya, DC itu merasakan ada MT1, merasakan MT2. Sama dengan BC. Karena tidak ada tambahan lagi di sini toh. Nah, oleh karena itu batang CD dari C ke D itu menerima torsi yang sama besar atau momen puntir yang sama besar. Ya, dia merasakan ban ya, torsi itu searah jarum jam. Kalau kita lihat dari sebelah kanan. Nah, kemudian berikutnya kita menghitung momen inersia polar ya. Ya, masing-masing batang juga. Misalnya untuk batang AB, ini kan pejal batang AB-nya. Rumusnya sudah ada. Nah, cuman hati-hati aja. Ini kan C pangkat 4. C itu apa? C itu adalah jarak dari garis normal ya, atau yang momen yang tegangan gesernya itu sama dengan 0 sampai ke bagian terluar ya. Nah itu tidak lain adalah jari-jari ya, jari-jari dari batang ini. Jadi C ini adalah jari-jari. Jadi karena diameter dari ini kok malah D0-nya masuk. Oh D1 ya, sorry benar dah. Ini D1 ya, jadi diameternya D1, maka mestinya dimasukkan adalah D1/2. Jadi Pi/2 kali C pangkat 4 toh. Ini D1/2-nya 0,625, coba D1-nya.
D1-nya kan 1,75 ya. Sorry, 1,25. 25 Pak. Ya, 1,25 kalau dibagi 2 kan jadi 0,625. Ini loh, D10/2 ya. Jadi setengahnya dari, ini kan D10. D10. Ini benar ya punya kamu ya? Mestinya loh kalau ngitungnya benar. Kemudian batang BC juga pejal, jadi rumusnya mestinya sama. Yang beda itu adalah jari-jarinya. Sekarang jari-jarinya 1,25, tadi diameternya mestinya 2,5. Nah ini. Ya. Di 3,835. Nah, kemudian untuk batang BC ini yang agak berbeda ya toh, karena ada bolongannya di dalam. Rumusnya juga sudah ada, jadi tinggal masukkan. Ini di DO itu kan diameter luar ya, maka 2. Ya kalau masukannya benar, mestinya hasilnya benar. Gimana Gabriel, ini angka-angka ini punya kamu benar semua? Gimana Pak? Gak putus-putus, maaf Pak. Ini loh, angka yang saya tunjukkan di layar itu loh. Ini 0,24 inch pangkat 4 itu untuk batang AB. Sama kan? Iya Pak. Sama Pak. Sama ya? Ya, oke. Nah, kalau saya lebih suka seperti ini ya. Jadi untuk mengetahui sudut puntir A secara total, itu saya pisahkan aja satu per satu. Jadi misalnya yang pertama, ujung A terpuntir relatif terhadap B itu seberapa gitu ya. Dari A ke B itu mutarnya berapa. Jadi tidak langsung saya tambahkan ya. Kalau di buku itu kan dia ya, ditambahkan langsung begitu kan, tidak dipisah. Ya, saya lebih suka dipisah aja gitu. Jadi A ke B itu muntirnya berapa, ini dihitung ya berdasarkan rumus yang juga sudah ada ya, tinggal masukkan. Ya mestinya dapatnya dalam radian ya, boleh dikonversikan ke dalam derajat. Demikian juga dari B ke C ya. Jadi puntiran B relatif terhadap C. Cuman itu dapatnya 0,247. Nah kemudian dari, ini CD ya. Ini BC-nya yang ini. Ya tinggal ditambahkan aja gitu. Tambahkan hasilnya nanti berapa. Saya dapatnya 3,75 derajat ya. Ya boleh nanti diperiksa lagi punya kamu Mas Gabriel, ada angka-angka yang kamu bedanya angkanya di mana ini? Gimana Pak? Ada perbedaan angka di mana punya kamu dengan yang punya saya ini? Saya agak beda sih Pak rumusnya yang tadi yang coba boleh agak ke atas dikit Pak. Ke atas. Oh ya itu bagian batang CD itu. Oh ya. Bedanya apa? Kayaknya saya salah hitung Pak. Oh salah hitung. Tapi rumusnya udah benar. Ini memang harus hati-hati ya. Di yang pangkat 4 itu harus masing-masing dulu gitu loh. Ini kan C2 pangkat 4 dikurangi C1 pangkat 4. Jangan sampai C2 min C1 dulu, baru di pangkat 4. Itu jauh bedanya. Tapi rumusnya sama ya? Gimana Pak? Maaf putus-putus. Oh ya. Rumusnya sama nggak yang kamu pakai? Sama Pak. Oh sama. Cuman hasilnya yang berbeda. Iya, kayaknya salah hitung itu Pak. Kamu dapatnya berapa? Saya kayak ini Pak. Itu tuh D-nya, jadi saya bagi 2 tuh loh Pak. Nah tapi saya bagi 2-nya salah. Oh ya ya. Nilai ini, yang ini ya? Enggak Pak. Oh ya, oke. Oke, mungkin yang lain yang mau ngecek? Siapa? Bavo tadi? Mau ngecek nggak, Bu?
Nggak selesai ya kamu ya? Iya nggak selesai Pak. Yang selesai aja siapa? Yang mau ngecek? Mas Aldi tadi gimana? Mas Aldi kamu selesai nggak ini? Cuma sampai di anunya Pak, di Sudut. Yang mana? Aldi kamu nomor berapa ya Di? 020 nomor 26. Ini. 19020. Oh 20. Ini. Berarti ini ya. Ya datanya ini ya. Kamu sampai di mana tadi? Ini dapatnya 3,93. Ini yang lain gimana nih? Yohanes, Frans, masih ada orangnya? Yohanes ada enggak ini? 1931. Silakan kalau ada yang mau tanya loh, entah nomor 1 atau nomor 2. Monggo. Dika mana ini Dika? Dika gimana nih? Keluar. Ada Ricky. Gimana Dika, kamu gimana ini? Yang nomor 2 saya belum selesai Pak. Oh belum selesai. Kalau nomor 1 gimana? Nggak selesai juga. Kayaknya Pak. Iya. Oh ini ada yang cewek nih, Adel. Adel gimana Adel? Adel. Gimana kamu kemarin? Nomor 1, nomor 2. Nomor 1-nya nggak selesai Pak. Cuma Nomor 2? Nomor 2 bisa? Sedikit Pak. Lihat agak jauh Pak. Kan Iya. nomor 2 itu ada di buku toh, tinggal menyesuaikan aja kan. Terutama yang disesuaikan itu satuan lo ya. Karena di buku itu kan bukan ini satuannya kan? Satuannya dalam milimeter kalau nggak salah itu. Iya Pak, milimeter. Jangan sampai lupa, ini satuannya inci, kemudian torsinya dalam pound in gitu. Itu mengikuti ini atau mengikuti buku kali. Jangan-jangan sampai satuannya pun diikuti juga di buku kan. Ini Adrianus, mana Adrianus? Halo Pak. Halo, gimana Adrian? Ya Pak. Punya kamu gimana? Nomor 1, nomor 2? Nomor 1-nya selesai, nomor 2-nya nggak selesai Pak. Oh gitu. Nomor 1-nya gimana? Kamu tadi lihat ini nggak? Cara pengerjaannya? Ya. Benar nggak? Kira-kira?
Cara pengerjaannya sama, cuma salah hitung pas terakhir itu Pak yang di Oh, kan berarti boleh dicek kan? Kamu nomor berapa ya? No. nomor coba buka paling atas Pak. Oh, paling atas. Ya paling atas. Ntar dulu ya. Tadi kamu nomornya, Nomor 3 atau nomor 4 Pak di sekitar ya coba dilihat ini. bawah atasnya bawah Pak. Mana ini? 3 Pak. 3 ya? Iya. Ya dari angka-angkanya kan kamu bisa ngecek gitu. Ya coba Pak. Ini. Kamu uraikan juga kah? PX, PY-nya? Ya uraikan. Sama nggak ini? Sabar Pak, masih lihat. Sama ya? Loh, kamu punya anu nggak di depan? Pengerjaanmu kemarin itu loh. Ada. Pengerjaan kamu kemarin. Ada Pak. Ada. Kan bisa dicek. Ya sama Pak, sama. Sama, oke. Sama. Lalu ini, yang penting kan DY-nya itu sama nggak ini? Sama Pak. Ini sama juga? Jadi gaya yang bekerja pada batang D itu loh, gaya aksialnya itu 7.132. Beda Pak. Oh, beda. Tadi yang sama yang mana? Yang di atas yang pas hitungan sini masih sama. Oh ya. Yang di melengkap itu. Oh gitu. Oke. Jadi mengerjakannya sampai selesai atau hanya sampai gaya aja? Sampai selesai, cuma salah dari atas sudah salah sampai. Oh begitu. Salah itu. Bukan itu. Tapi ini memang persoalannya terkait dengan terkait dengan MT1 ya. Satu ya Pak. Kalau MT1 Anda kuat sih mungkin bisa. Tapi kalau MT1-nya aja sudah lemah ya memang sulit. Padahal kamu juga udah berkali-kali ya tuh. Siapa lagi nih? Ricky yang dari Kalimantan nih ya, Ricky. Ya Pak. Oh, kamu masih ya. Gimana? Mau ngecek kamu? Kamu gimana kemarin? Nomor 1, nomor 2? Nomor 2 saya nggak selesai Pak. Nomor 2 nggak selesai, nomor 1? Nomor Selesai. 1 kayaknya beda Pak. Oh, beda ya. Ya, sebetulnya beda. Ini tidak harus 100% seperti ini loh. Tapi hasilnya itu yang penting kan cara kamu mengerjakannya sudah kelihatan gitu loh, benar gitu, masih ada nilainya gitu. Sampai selesai ya. Kamu mengerjakannya sampai selesai. Coba saya kamu kan mau 1926 ya? Iya Pak. 1926. Ini berarti. Ini datamu kan? Jadi P-nya 21.500. Ini pasti sudah mengikuti kalau ini. Ini tadi kesalahannya kan listriknya aja. Nah, udah ngikutin. Ini Rick. Jadi gaya aksialnya kamu itu gaya tarik. Pasti tetanya itu ya kan di bawah 30 itu pasti gaya tarik ya.
Nah, kayak tarik berarti DY-nya itu kan tetap ke bawah ini. Ini tetap ke bawah. DY-nya positif ya. Ini positif berarti arahnya sesuai dengan yang kita asumsikan semula. Nah, tegangan tertinggi itu ya tegangan tarik itu. Nah, tetapi ingat bahwa yang menampung tegangan tarik paling tinggi itu ya ini sisa bahan ini ya. Sisa bahan di sekitar lubang pena itu ya. Ini kan sisa bahannya kan yang menahan beban tarik itu. Atau luas penampangnya ini. Ya dapatnya 12,5 ini, 12,5 megapascal. Ini adalah tegangan paling tinggi ya di sekitar ini. Tapi kalau tegangan di tengah-tengahnya, di tengah-tengah batangnya 8,2, ya, lebih rendah dari tegangan di sekitar ini. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Bro, Adele mau bertanya? Franz? Lagi Jay? dilihat, Pak. Oh, lagi dilihat ya. Gak usah ragu-ragu kalau bertanya ya, kalau memang ada yang tidak paham bertanya. Atau Coba Pak. Jay ya? Oke Jay, kamu mau tanya apa? Yang lihat hasilnya aja Pak, yang Oh, mau lihat hasil, oke. Yang nomor 1 apa nomor 2? nomor 1 aja Pak, nomor 2 kayaknya nggak selesai saya. Oke lah. Itu nomor berapa kamu ya Jay? 36 ya? 36 Pak. Ini ya berarti. Ya ini. Kamu pakai PXPY juga? Kalau nggak salah ya Pak, saya uraikan kemarin itu. Loh, kamu tuh nggak ke depan udah pekerjaanmu sekarang? Ini lagi sebentar Pak, saya mau buka dulu. Oh ya boleh. Gimana? Sudah dapat? Sebentar Pak. Gimana Jay? Sudah? Masih loading Pak. Oh. Kamu tuh lihat di mana di email? Ya, yang di kertas gitu loh.
Ya bolehlah kamu anu aja di potret gitu, ini boleh. Iya Pak. Oh, ya nanti di anu diperiksa gitu. Ngeceknya nanti ya. Kamu potret dulu. Ya kalau mau potret ini silakan ya. Wah kayaknya beda Pak. Oh ada yang beda. Iya. Dia blok kan ke di Malang kan dia bilang. Ya oke lah, saya kira hari ini sampai di sini ya. Ya untuk kuliah tambahannya minggu depan aja lah. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akhiri perjumpaan kita hari ini. Oke Pak. Ya, ini saya share-nya ya. Baik Pak, terima kasih. Makasih Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Mohon maaf ini tadi ada gangguan sedikit ya, karena memang yang namanya program itu ya kadang-kadang nggak sengaja gitu ada yang